Jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Namaku Nana. Kalau ada yang bertanya apa luka paling dalam yang pernah kurasakan, jawabannya bukan karena aku miskin. Bukan juga karena aku pernah hidup susah. Melainkan ketika orang yang kuanggap keluarga sendiri berkata bahwa hidupku tidak akan pernah berarti tanpa suamiku. Aku masih mengingat jelas hari itu. Hari ketika rumah tanggaku runtuh. Dan semua berawal dari satu kalimat yang keluar dari mulut ibu mertuaku sendiri. Nana, kamu itu nggak akan pernah bahagia tanpa Ahmad. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun sejak hari itu, hidupku berubah selamanya. Aku menikah dengan Ahmad 6 tahun yang lalu. Kami bukan pasangan yang langsung hidup berkecukupan. Saat menikah, Ahmad hanyalah seorang karyawan toko bangunan dengan gaji pas-pasan. Sedangkan aku bekerja menjahit baju dari rumah. Setiap hari aku menerima pesanan sedikit demi sedikit. Kadang hanya memperbaiki resleting. Kadang mengecilkan celana. Kadang menjahit seragam sekolah. Penghasilannya tidak besar. Tapi cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Kami memulai semuanya dari nol. Benar-benar nol. Rumah kontrakan kecil. Motor bekas yang sering mogok. Perabotan hasil membeli barang bekas. Bahkan lemari pertama kami dibuat sendiri oleh Ahmad dari papan kayu bekas proyek. Aku masih ingat malam ketika listrik kontrakan mati karena kami terlambat membayar tagihan. Kami makan nasi dengan telur dadar di bawah cahaya lilin. Saat itu Ahmad menggenggam tanganku sambil tersenyum. Maaf ya, Nah. Aku belum bisa bikin kamu hidup enak. Aku hanya tertawa. Loh? Aku nikah sama Mas bukan karena mau hidup enak. Aku cuma pengen kita tetap bersama. Ahmad langsung memelukku. Insya Allah, aku bakal kerja lebih keras. Sejak saat itu, aku benar-benar percaya bahwa kami akan menua bersama, apapun keadaannya. Sayangnya, tidak semua orang senang melihat kebahagiaan kami, terutama ibu Ahmad. Namanya Butin. Sejak awal pernikahan, beliau memang tidak pernah benar-benar menerimaku. Aku bukan perempuan yang pantas mendampingi anaknya. Alasannya sederhana. Aku berasal dari keluarga biasa. Ayahku hanya pensiunan sopir angkot. Ibuku berjualan gorengan. Sedangkan Butin selalu bermimpi Ahmad menikah dengan anak pengusaha. Setiap kali datang ke rumah kami, selalu ada saja yang dikomentari. Nana, rumah kok berantakan begini? Padahal aku baru selesai menjahit. Nana, masa masak cuma sayur bening? Kasihan Ahmad. Kalau aku memasak lauk sederhana, beliau menganggap aku pelit. Kalau aku membeli ayam sekali-sekali, beliau berkata aku boros. Apapun yang kulakukan selalu salah. Awalnya aku memilih diam. Aku berpikir, mungkin memang begitulah sifat seorang ibu yang terlalu sayang kepada anaknya. Aku terus berusaha menghormatinya. Setiap lebaran aku datang lebih dulu. Setiap ulang tahun beliau aku membawakan kue. Kalau beliau sakit, aku yang mengantar ke puskesmas. Namun, semua itu tidak pernah membuat beliau berubah. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika Butin datang tanpa memberi kabar. Beliau masuk sambil membawa beberapa kantong belanja. Aku langsung menyambut. Assalamualaikum, Bu. Beliau hanya menjawab singkat. Waalaikumsalam. Tatapannya langsung mengelilingi rumah. Loh? AC-nya masih yang lama? Aku tersenyum kecil. Iya, Bu. Yang ini masih dingin kok. Butin mendengus pelan. Ahmad kerja tiap hari. Tapi istrinya nggak bisa bikin hidupnya naik kelas. Aku hanya tersenyum. Padahal di dalam hati, kalimat itu terasa menusuk. Tak lama kemudian Ahmad pulang kerja. Melihat ibunya datang, wajahnya langsung cerah. Ibu, udah lama datang? Enggak. Baru sebentar. Saat Ahmad masuk kamar untuk mandi, Butin kembali mendekatiku. Dengan suara pelan agar Ahmad tidak mendengar, beliau berkata, Nana, ibu mau ngomong. Iya, Bu. Kamu sadar enggak? Sejak Ahmad nikah sama kamu, hidupnya biasa-biasa aja. Aku terdiam. Maksud ibu? Coba lihat teman-temannya. Ada yang sudah punya mobil. Ada yang sudah buka usaha. Sedangkan Ahmad masih begini. Aku menarik napas panjang. Bu, kami sedang berusaha. Beliau langsung memotong. Berusaha itu hasilnya harus kelihatan. Bukan alasan terus. Aku menggigit bibir. Berusaha tetap sopan. Malam itu, aku menceritakan semuanya kepada Ahmad. Mas, ibu tadi ngomong lagi. Ahmad menghela napas. Ibu ngomong apa?
Aku tidak ingin membuat hubungan ibu dan anak menjadi buruk. Namun aku juga tidak ingin terus memendam semuanya. Aku dibilang bikin hidup Mas jalan di tempat. Ahmad langsung terdiam. Beberapa saat kemudian ia menggenggam tanganku. Maafin ibu ya. Aku bakal ngomong sama beliau. Aku menggeleng. Nggak usah. Nanti ibu malah marah. Ahmad tersenyum lemah. Kamu terlalu sabar? Aku hanya membalas dengan senyum. Entah kenapa malam itu hatiku terasa tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang besar akan terjadi. Dan firasatku ternyata benar. Beberapa bulan kemudian, Ahmad mulai sering pulang larut malam. Awalnya ia bilang sedang banyak lembur. Aku percaya. Bahkan setiap malam aku menyiapkan makanan hangat agar ia bisa makan sepulang kerja. Namun, lama-kelamaan ada yang berubah. Ia menjadi mudah marah. Jarang mengajakku bicara. Bahkan sering sibuk dengan ponselnya. Kalau aku bertanya, jawabannya selalu singkat. Besok aja. Aku mulai merasa ada yang aneh. Tetapi aku tetap memilih percaya. Karena bagiku, kepercayaan adalah fondasi sebuah pernikahan. Sampai suatu sore, saat aku mengantarkan bekal makan siang ke tempat kerja Ahmad karena ponselnya tidak bisa dihubungi, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Di depan toko, Ahmad sedang berdiri bersama seorang perempuan muda. Mereka tertawa. Perempuan itu dengan santainya merapikan kerah baju Ahmad. Sedangkan Ahmad tidak menolak, tidak menjauh, malah tersenyum. Tanganku langsung gemetar. Kotak bekal yang kubawa hampir terjatuh. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya rekan kerja. Mungkin aku salah paham. Namun, beberapa detik kemudian perempuan itu memegang lengan Ahmad dengan sangat akrab. Dan Ahmad membiarkannya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku berdiri mematung di seberang jalan. Tak sanggup melangkah. Tak sanggup memanggil. Tak sanggup menangis. Saat itulah, aku mulai menyadari, rumah tanggaku mungkin tidak sedang baik-baik saja. Aku masih berdiri di seberang jalan. Tanganku menggenggam erat kotak bekal yang sejak pagi sudah kusiapkan untuk Ahmad. Aku memasak makanan kesukaannya. Ayam kecap, tempe goreng, dan sambal terasi yang selalu ia minta. Pagi tadi, sebelum berangkat bekerja, Ahmad hanya berkata singkat, "Nah, hari ini jangan tunggu aku makan malam ya. Kayaknya lembur." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Jangan lupa makan siang." Iya. Tak pernah terlintas sedikit pun di pikiranku bahwa siang itu aku justru akan melihat sesuatu yang menghancurkan kepercayaanku. Di depan toko tempat Ahmad bekerja, perempuan itu masih berdiri di sampingnya. Usianya mungkin sekitar 25 tahun. Berpenampilan rapi. Bajunya mahal. Tas yang dibawanya tampak bermerek. Ia berbicara sambil sesekali tertawa. Lalu, tanpa ragu, ia merapikan kerah baju Ahmad. Ahmad hanya tersenyum. Tidak menolak. Tidak menjaga jarak. Dadaku terasa sesat. Aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin mereka hanya teman kerja. Mungkin perempuan itu memang akrab dengan semua orang. Namun beberapa detik kemudian, perempuan itu menggenggam tangan Ahmad. Dan mereka berjalan menuju sebuah mobil putih yang terparkir di depan toko. Aku membeku. Kotak bekal di tanganku jatuh ke tanah. Isinya berserakan. Nasi yang sejak pagi kumasak dengan penuh kasih kini bercampur debu di pinggir jalan. Suara kotak makan yang jatuh membuat beberapa orang menoleh. Salah satunya Ahmad. Tatapan kami bertemu. Wajah Ahmad langsung berubah pucat. "Nana?" Ia spontan melepaskan tangan perempuan itu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatapnya. Tatapan yang mungkin lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Perempuan itu terlihat bingung. "Mas, siapa dia?" Ahmad tidak langsung menjawab. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu akhirnya ia berkata pelan, "Itu istriku." Perempuan itu langsung terdiam. Aku tidak sanggup mendengar lebih banyak. Air mataku mulai mengalir. Aku berbalik, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Aku mendengar Ahmad memanggil, "Nana, tunggu." Namun kakiku terus melangkah. Kalau saat itu aku berhenti, aku takut aku akan benar-benar hancur di hadapannya. Sesampainya di rumah, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah kecil yang dulu terasa hangat, kini terasa begitu asing. Aku melihat foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, aku dan Ahmad tersenyum begitu bahagia. Kami berjanji akan saling setia. Dalam suka maupun duka. Dalam kaya maupun miskin. Janji itu hanya bertahan beberapa tahun. Sekitar 1 jam kemudian, pintu rumah terbuka.
Ahmad masuk dengan wajah penuh rasa bersalah. Nana? Aku tetap diam. Ia mendekat. Dengar penjelasanku dulu. Aku mengangkat wajah. Siapa perempuan itu? Ahmad menarik napas panjang. Dia? Klien? Aku langsung tersenyum pahit. Klienmu merapikan bajumu. Klienmu menggandeng tanganmu. Ahmad terdiam. Aku kembali bertanya. Jawab aku, Mas. Suasana menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya duduk di depanku. Aku nggak bermaksud menyakitimu. Kalimat itu, entah kenapa justru membuatku semakin takut. Karena seringkali, kalimat seperti itu adalah awal dari sebuah pengakuan. Aku menggenggam kedua tanganku agar tidak gemetar. Sejak kapan? Ahmad memejamkan mata. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. 4 bulan. Berarti selama 4 bulan terakhir ia pulang ke rumah, makan masakanku, tidur di sampingku. Sementara di luar sana ia bersama perempuan lain. Aku menahan isak tangis. Kenapa? Apa salahku? Ahmad menatap lantai. Kamu nggak salah. Lalu kenapa? Ia menarik napas panjang. Karena aku capek. Iya. Aku capek hidup begini. Aku mengernyit. Maksudmu? Aku ingin hidup yang lebih baik. Kalimat itu membuatku benar-benar tidak mengerti. Apa hubungannya dengan perempuan itu? Ahmad menjawab pelan. Namanya Rani. Dia anak pemilik perusahaan bahan bangunan yang sering bekerja sama dengan tokoku. Aku mulai memahami arah pembicaraan itu. Dia bisa membantuku membuka usaha. Dia punya relasi. Dia punya modal. Setiap kata yang keluar dari mulut Ahmad terasa seperti pisau yang menusuk perlahan. Semua ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal ambisi. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kalinya sejak menikah. Aku menangis. Aku selalu menemanimu dari nol. Aku nggak pernah menuntut apapun. Apa itu masih kurang? Ahmad memejamkan mata. Nah, aku cuma ingin hidup berubah. Aku menggeleng. Berubah bukan berarti mengkhianati pasanganmu. Namun Ahmad sudah tidak lagi mendengarkan. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu berkata, aku mau tinggal di rumah ibu dulu. Aku langsung berdiri. Mas, kita selesaikan baik-baik. Namun ia tetap berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia hanya berkata satu kalimat. Aku butuh waktu. Pintu rumah tertutup, dan malam itu, aku menangis sendirian hingga menjelang subuh. 2 hari kemudian, aku memberanikan diri datang ke rumah Butin. Aku berharap beliau bisa membantu menyadarkan Ahmad. Beliau adalah ibu kandungnya. Saat aku tiba, Ahmad memang ada di sana. Namun yang membuatku terkejut, di ruang tamu juga duduk perempuan yang kulihat 2 hari lalu. Rani, ia tampak begitu akrab dengan Butin. Mereka tertawa bersama, seolah sudah saling mengenal sejak lama. Aku membeku di depan pintu. Butin menoleh. Oh, Nana, ngapain kesini? Aku berusaha tetap sopan. Bu, aku mau bicara sama Ahmad. Belum sempat Ahmad menjawab, Butin lebih dulu berdiri, lalu berjalan menghampiriku. Tatapannya dingin, sangat dingin. Nana, ibu rasa kamu harus belajar menerima kenyataan. Aku mengernyit. Maksud ibu? Butin tersenyum tipis. Ahmad berhak memilih hidup yang lebih baik. Dadaku kembali sesak. Bu, saya ini istrinya. Ibu tahu. Tapi istri yang baik itu harus tahu kapan harus mundur. Aku benar-benar tidak percaya mendengar kalimat itu. Bukannya menasihati anaknya agar memperbaiki rumah tangga, beliau justru membela perselingkuhan itu. Air mataku mulai jatuh. Bu, selama ini saya salah apa? Butin menatapku tanpa rasa iba, lalu mengucapkan kalimat yang akan terus kuingat seumur hidup. Nana, tanpa Ahmad, kamu tidak akan pernah bahagia. Laki-laki seperti Ahmad tidak akan sulit mencari pengganti. Tapi perempuan sepertimu, belum tentu ada yang mau. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan. Aku hanya mampu menatap wajah perempuan yang selama 6 tahun kupanggil, Ibu. Saat itu juga, aku sadar. Aku bukan hanya kehilangan seorang suami. Aku juga kehilangan keluarga yang selama ini berusaha kuhormati. Dengan langkah lemah, aku berbalik meninggalkan rumah itu. Tanpa kusadar, itulah hari terakhir aku keluar dari rumah Butin sebagai menantunya. Aku tidak pernah menyangka, rumah yang dulu kubangun bersama Ahmad dengan penuh cinta,
akan menjadi tempat yang paling ingin kuhindari. Setelah pulang dari rumah Butin, aku mengurung diri selama 2 hari. Ponselku terus berbunyi. Bukan dari Ahmad, melainkan dari keluarga dan beberapa tetangga. Entah bagaimana, kabar rumah tanggaku ternyata sudah menyebar. Ada yang benar-benar ingin tahu keadaanku. Namun tidak sedikit yang hanya ingin bergosip. Nana, katanya Ahmad mau nikah lagi ya? Bener kamu diceraikan? Katanya perempuan itu anak orang kaya? Aku memilih tidak menjawab. Aku mematikan ponsel. Aku hanya ingin menangis tanpa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Seminggu kemudian, Ahmad akhirnya pulang ke rumah. Namun bukan untuk meminta maaf. Ia datang bersama seorang pria yang kukenal sebagai pamannya. Di tangannya ada sebuah map biru. Begitu melihat map itu, hatiku langsung tidak tenang. Ahmad duduk di ruang tamu tanpa berani menatapku. Sedangkan pamannya membuka pembicaraan. Nah, kami datang baik-baik. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu Ahmad menggeser map itu ke hadapanku. Aku sudah mengurus semuanya. Tanganku mulai gemetar. Aku membuka map tersebut perlahan. Di halaman pertama, tertulis jelas. Surat permohonan perceraian. Aku menutup mata beberapa detik. Meski sudah menduga, tetap saja rasanya begitu menyakitkan. Aku menatap Ahmad. Ini keputusanmu? Ia mengangguk pelan. Iya. Sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Ahmad menarik napas panjang. Aku rasa lebih baik kita selesai. Aku tersenyum pahit. Lebih baik untuk siapa? Ia tidak menjawab. Aku masih mencoba bertahan. Mas, kita sudah 6 tahun bersama. Kita melewati semuanya dari nol. Ingat waktu kita makan mie instan berdua setiap akhir bulan. Ingat waktu motor kita mogok di tengah hujan. Ingat waktu kita tidur beralaskan tikar karena belum punya kasur. Itu semua kita lewati bersama. Air mata mulai memenuhi mataku. Apa semuanya sudah nggak berarti lagi? Ahmad tampak menahan rasa bersalah. Namun jawabannya membuat hatiku benar-benar hancur. Aku nggak mau hidup seperti itu terus. Aku terdiam. Selama ini kamu merasa hidup bersamaku adalah beban. Ia tidak menjawab. Diamnya sudah menjadi jawaban. Aku menandatangani surat itu. Bukan karena aku menyerah. Tetapi karena aku sadar, cinta tidak bisa dipertahankan sendirian. Saat pena itu menyentuh kertas, tanganku bergetar hebat. 6 tahun pernikahan, selesai hanya dengan beberapa goresan tinta. Ahmad mengambil kembali dokumen itu, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Maaf." Aku hanya tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menangis di depannya. Karena air mataku sudah habis. Sebulan kemudian, perceraian kami resmi diputuskan. Aku keluar dari ruang sidang dengan status baru. Janda. Satu kata yang begitu mudah diucapkan orang, namun begitu berat dijalani. Saat aku berjalan keluar, aku melihat Ahmad berdiri bersama Rani. Perempuan itu mengenakan pakaian yang sangat anggun. Ia menggandeng lengan Ahmad. Mereka terlihat bahagia. Butin juga ada di sana. Begitu melihatku, beliau mendekat. "Nana." Aku berhenti. Beliau tersenyum puas. "Ibu sudah bilang, kan? Kamu nggak akan pernah bahagia tanpa Ahmad." Aku hanya diam. Beliau melanjutkan. "Lihat Ahmad. Wajahnya sekarang jauh lebih cerah. Sebentar lagi hidupnya pasti sukses. Lalu kamu? Mau hidup bagaimana?" Aku menggenggam tas erat-erat. Dalam hati, aku ingin membalas. Aku ingin berteriak. Namun akhirnya aku hanya berkata pelan, "Semoga Ahmad bahagia, Bu." Lalu aku pergi. Di belakangku, aku masih mendengar suara Butin. "Kalau nanti hidupmu susah, jangan pernah datang lagi ke keluarga kami." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Hari-hari berikutnya adalah masa tersulit dalam hidupku. Aku harus meninggalkan rumah kontrakan karena tidak sanggup membayar sewanya sendirian. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Rumah kecil yang sederhana. Ayah memelukku tanpa banyak bertanya. Ibuku hanya berkata, "Rumah ini selalu jadi rumahmu." Kalimat sederhana itu membuatku menangis sejadi-jadinya. Aku merasa gagal. Gagal menjadi istri. Gagal mempertahankan rumah tangga. Setiap malam aku sulit tidur. Aku sering terbangun karena mimpi buruk. Aku masih teringat semua kenangan bersama Ahmad. Suatu pagi, saat sedang membantu ibu menggoreng pisang untuk dijual, aku melihat kedua orang tuaku bekerja tanpa mengeluh. Padahal usia mereka sudah tidak muda lagi. Saat itulah aku berpikir,
Aku tidak boleh terus terpuruk. Aku masih hidup. Aku masih sehat. Aku masih punya kedua orang tua yang mencintaiku. Kalau aku terus menangisi seseorang yang sudah memilih pergi, aku hanya akan menyia-nyiakan hidupku sendiri. Hari itu, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku menjual satu-satunya perhiasan emas yang masih kumiliki. Perhiasan yang dulu kubeli sedikit demi sedikit dari hasil menjahit. Uangnya tidak banyak, namun cukup untuk membeli satu mesin jahit industri bekas. Ketika mesin itu tiba di rumah, ayah bertanya, "Kamu yakin?" Aku mengangguk. Aku mau mulai lagi dari nol. Aku nggak mau hidup dari belas kasihan siapapun. Ayah tersenyum bangga. Itu anak ayah. Sejak hari itu, aku menjahit dari pagi hingga larut malam. Aku menerima semua pesanan. Seragam sekolah, gamis, mukena, baju pesta, bahkan memperbaiki pakaian robek pun kulakukan. Aku tidak lagi memikirkan Ahmad. Aku hanya memikirkan satu hal. Membuktikan bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada siapapun. Aku tidak tahu, keputusan sederhana membeli satu mesin jahit bekas itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Dan, setahun kemudian, seseorang yang pernah berkata aku tidak akan pernah bahagia tanpa Ahmad, akan berdiri terpaku melihat kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan. Setahun berlalu, banyak orang berkata, waktu akan menyembuhkan luka. Bagiku, waktu tidak menghapus rasa sakit, tetapi waktu mengajarkanku bagaimana hidup tanpa terus memeluk luka itu. Setahun yang lalu, aku menangis hampir setiap malam karena kehilangan Ahmad. Hari ini, aku justru sering lupa kapan terakhir kali memikirkan namanya. Bukan karena aku membencinya, melainkan karena hidupku sudah terlalu sibuk untuk menoleh ke belakang. Mesin jahit bekas yang dulu kubeli dengan menjual perhiasan, kini tidak lagi sendirian. Di ruang tamu rumah orang tuaku, sudah berjajar 6 mesin jahit. Bunyi mesin yang dulu hanya terdengar satu, kini saling bersahutan dari pagi hingga sore. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Ada 5 ibu rumah tangga di kampungku yang ikut bekerja bersamaku. Mereka semua adalah perempuan yang pernah mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang ditinggal suami, ada yang suaminya sakit, ada pula yang menjadi tulang punggung keluarga. Aku sengaja mengajak mereka bergabung, karena aku tahu betapa beratnya mencari pekerjaan ketika usia sudah tidak muda lagi. Suatu siang, salah satu karyawan tersenyum kepadaku. "Mbak Nana, kalau bukan karena Mbak, mungkin saya masih bingung bayar uang sekolah anak." Aku tersenyum. "Jangan berterima kasih sama saya. Kita sama-sama berjuang." Dalam hati, aku teringat Ahmad. Dulu, aku selalu membantu satu orang. Serang, tanpa kusadari, aku justru bisa membantu banyak keluarga. Awalnya aku hanya menerima pesanan dari tetangga. Lalu seseorang mengunggah hasil jahitanku ke media sosial. Tak kusangka, pesanan mulai datang dari luar kota. Ada yang memesan seragam sekolah. Ada butik yang memesan gamis dalam jumlah besar. Bahkan sebuah toko muslim di Surabaya menawarkan kerjasama. Aku hampir tidak percaya. Aku yang dulu hanya menjahit di ruang tamu sempit, kini harus menyewa sebuah ruko kecil sebagai tempat produksi. Ayah menatap papan nama yang baru dipasang. "Nana Kelen." Beliau tersenyum bangga. "Ibumu pasti bahagia melihat ini." Ibuku yang berdiri di sampingku mengusap air mata. "Dulu orang-orang meremehkan kamu. Sekarang mereka antre minta dijahitkan." Aku memeluk beliau. Ini semua karena doa ayah dan ibu. Meski hidupku mulai membaik, aku tetap memilih hidup sederhana. Aku masih tinggal bersama orang tuaku. Aku masih naik motor. Aku masih memasak sendiri. Bagiku, kesuksesan bukan soal memamerkan harta, tetapi tentang bisa tidur dengan hati yang tenang. Tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa takut. Suatu pagi, aku sedang mengecek hasil jahitan ketika ponselku berdering. Nomornya tidak kukenal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Nana?" Suara itu membuatku langsung mengenalinya. "Butin." Sudah hampir 1 tahun beliau tidak pernah menghubungiku. Aku menjawab dengan sopan. "Iya, Bu." Beberapa detik beliau terdiam, lalu bertanya pelan, "Kamu lagi sibuk?" "Iya, Bu. Alhamdulillah banyak pesanan." "Ah, hanya itu." Percakapan terasa canggung. Beliau kemudian berkata, "Ibu dengar? Kamu buka usaha?" Aku tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Bu." Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya telepon ditutup. Aku merasa aneh. Selama ini, Butin tidak pernah peduli dengan keadaanku. Kenapa tiba-tiba menelepon?
Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku kembali bekerja. 2 minggu kemudian, aku mendapat undangan pernikahan anak tetangga lama. Awalnya aku ragu datang, karena acara itu berada di kampung tempat Ahmad dan keluarganya tinggal. Namun ibuku berkata, "Kamu nggak salah apa-apa. Datang saja." Akhirnya aku datang. Aku mengenakan gamis sederhana hasil jahitanku sendiri. Sesampainya di sana, beberapa tetangga langsung mengenaliku. "Itu Nana, ya?" "Iya." Katanya sekarang usahanya maju. Masya Allah, kelihatan beda sekali. Aku hanya tersenyum sambil menyalami mereka. Tidak ada sedikit pun niat untuk pamer. Aku datang hanya untuk memenuhi undangan. Saat sedang berbincang dengan pengantin, mataku bertemu dengan seseorang. Butin. Beliau berdiri beberapa meter dariku. Tatapannya seolah tidak percaya. Beliau memperhatikanku dari ujung kepala hingga kaki. Bukan karena pakaianku mahal, melainkan karena wajahku. Aku tidak lagi terlihat seperti perempuan yang hancur setahun lalu. Aku tersenyum. Aku tertawa bersama orang-orang. Aku tampak bahagia. Butin perlahan berjalan mendekat. "Nah? Iya, Bu." Beliau memandangku cukup lama. "Kamu sehat?" "Alhamdulillah." "Lancar usahanya?" "Alhamdulillah, Bu." Beliau kembali terdiam. Wajahnya berubah. Ada sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Namun sebelum beliau sempat mengatakan apapun, beberapa ibu menghampiriku. "Mbak Nana, terima kasih ya, baju seragam pengajian kami bagus sekali." "Iya Mbak, bulan depan kami mau pesan lagi." "Oh iya, anak saya juga mau magang di tempat Mbak kalau boleh." Butin hanya berdiri mendengarkan. Beliau baru mengetahui, perempuan yang dulu dianggap tidak akan bisa hidup tanpa Ahmad, kini justru menjadi tempat banyak orang menggantungkan harapan. Beliau menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata lirih, "Nana, ternyata Ibu salah." Aku menatap beliau dengan tenang. Namun saat itu, aku belum mengetahui alasan sebenarnya mengapa Butin tiba-tiba berubah. Dan beberapa menit kemudian, aku melihat Ahmad berjalan memasuki gedung. Wajahnya jauh berbeda dari yang terakhir kulihat. Tubuhnya lebih kurus, tatapannya redup. Saat mata kami bertemu, ia langsung berhenti melangkah. Seolah tidak percaya melihat perempuan yang dulu ia tinggalkan. Kini berdiri dengan senyum yang begitu tenang. Ahmad berdiri mematung di pintu gedung. Sudah hampir setahun kami tidak bertemu. Namun, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya tampak jauh lebih tua. Tubuhnya kurus. Sorot matanya yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat kosong. Sedangkan aku hanya menatapnya sebentar. Lalu kembali berbincang dengan para tamu. Bukan karena ingin membuatnya cemburu, tetapi karena aku benar-benar sudah tidak memiliki alasan untuk memikirkan masa lalu. Ahmad perlahan berjalan mendekat. "Nan?" Aku menoleh. "Iya, Mas." Sudah lama sekali aku tidak memanggilnya dengan sebutan itu. Namun kini, kata "Mas" terasa seperti sapaan untuk orang yang pernah kukenal. Bukan lagi untuk seseorang yang masih memiliki tempat di hatiku. Ahmad tersenyum tipis. "Kamu apa kabar?" "Alhamdulillah, baik." Ia mengangguk pelan. "Syukurlah." Suasana kembali hening. Tidak ada lagi percakapan hangat seperti dulu. Yang tersisa hanyalah dua orang yang pernah saling mencintai. Tak lama kemudian, Butin ikut menghampiri kami. Beliau menatap Ahmad, lalu menatapku. "Nana, Ibu mau bicara sebentar?" Aku mengangguk. "Silakan, Bu." Beliau menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat wanita yang selama ini selalu terlihat keras. Menundukkan kepalanya. "Nana, Ibu minta maaf." Kalimat itu membuat beberapa tamu yang berada di dekat kami ikut menoleh. Butin melanjutkan dengan suara bergetar. "Dulu, Ibu selalu menyalahkan kamu. Ibu merasa Ahmad pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik. Ibu pikir, kalau Ahmad meninggalkanmu, hidupnya pasti akan jauh lebih bahagia." Air mata mulai mengalir di pipinya. Ternyata, Ibu salah. Aku hanya diam, memberi beliau kesempatan menyelesaikan semua yang ingin diucapkannya. Butin mengusap air matanya. Perempuan yang dipilih Ahmad ternyata tidak seperti yang kami bayangkan. Aku menoleh sekilas ke arah Ahmad. Ia masih menundukkan kepala. 3 bulan setelah kalian bercerai, Rani meminta Ahmad keluar dari pekerjaannya. Katanya mereka akan membuka usaha sendiri. Awalnya usaha itu berjalan baik, karena sebagian modal berasal dari keluarga Rani. Namun,
Tak lama kemudian, usaha mereka mengalami kerugian. Hubungan mereka mulai dipenuhi pertengkaran. Rani yang dulu selalu bersikap manis, mulai sering menyalahkan Ahmad. Bahkan beberapa bulan kemudian, ia memilih pergi meninggalkan Ahmad. Begitu saja, tanpa menoleh ke belakang. Ahmad kehilangan pekerjaan. Usaha pun tutup. Tabungan habis. Dan yang paling menyakitkan, orang yang dulu ia pilih justru meninggalkannya saat keadaan sulit. Persis seperti yang pernah ia lakukan kepadaku. Butin berkata lirih. Setelah itu, Ahmad pulang ke rumah. Ibu melihat sendiri bagaimana dia menyesali semua keputusannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku memandang Ahmad. Ia akhirnya mengangkat wajah. Matanya memerah. Nana, aku nggak datang ke sini untuk minta balikan. Aku tahu aku nggak pantas. Aku cuma ingin minta maaf. Ia menarik napas panjang. Dulu aku berpikir kebahagiaan ada pada uang. Aku pikir kalau hidupku lebih kaya, aku pasti lebih bahagia. Ternyata, aku kehilangan orang yang selalu mendampingiku saat aku tidak punya apa-apa. Air matanya jatuh. Aku kehilangan kamu. Aku mendengarkan semuanya dengan tenang. Setahun yang lalu, mungkin aku akan menangis mendengar semua itu. Namun hari ini, hatiku sudah sembuh. Aku tersenyum pelan. Mas, dulu aku memang sangat mencintaimu. Dan mungkin, itu sebabnya saat kamu pergi, aku merasa hidupku sudah selesai. Tapi ternyata aku salah. Aku menatap Butin, lalu kembali menatap Ahmad. Aku belajar satu hal, kebahagiaan tidak pernah bergantung pada satu orang. Kebahagiaan dimulai saat kita menghargai diri sendiri. Butin menutup wajahnya sambil menangis. Beliau teringat kalimat yang pernah diucapkannya setahun lalu. Kamu tidak akan pernah bahagia tanpa Ahmad. Kini, kalimat itu justru menjadi kenyataan yang berbalik menghantam dirinya sendiri. Karena perempuan yang dulu dianggap tidak akan mampu hidup tanpa anaknya, kini berdiri dengan senyum yang tulus. Sedangkan anaknya sendiri masih hidup dalam penyesalan. Sebelum pelem, Butin kembali menghampiriku. Nana, kalau suatu hari kamu bisa memaafkan ibu, itu sudah lebih dari cukup. Aku menggenggam tangan beliau. Bu, saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Beliau menatapku dengan heran. Lalu kenapa kamu tidak pernah datang lagi? Aku tersenyum. Memaafkan bukan berarti kembali ke tempat yang pernah melukai kita. Karena yang terbaik adalah saling mendoakan dari kejauhan. Butin menangis semakin keras. Beliau akhirnya menyadari, perempuan yang dulu selalu diremehkan, justru memiliki hati yang jauh lebih besar daripada dirinya. Beberapa bulan kemudian, usaha Nana Collection semakin berkembang. Aku membuka satu workshop baru. Kini lebih dari 20 ibu rumah tangga bekerja bersamaku. Aku sengaja mempekerjakan para janda, ibu tunggal, dan perempuan yang kesulitan mencari pekerjaan. Karena aku tahu, diberi kesempatan bisa mengubah hidup seseorang. Suatu sore, aku berdiri di depan workshop sambil melihat para karyawan pulang dengan wajah bahagia. Salah seorang dari mereka berkata, Mbak Nana, kalau dulu Mbak menyerah setelah bercerai, mungkin kami semua nggak akan punya pekerjaan hari ini. Aku tersenyum, lalu menatap langit sore. Dalam hati aku berbisik, terima kasih, ya. Engkau tidak mengembalikan orang yang pergi. Tetapi engkau menggantinya dengan kehidupan yang jauh lebih baik. Dan saat itulah, aku benar-benar memahami bahwa orang yang meninggalkan kita bukanlah akhir dari kebahagiaan. Justru terkadang, kepergian mereka adalah awal dari hidup yang selama ini Tuhan persiapkan.